Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Karina Rustiadi akan menjelaskan tentang pemrograman framework Y2 mengenai security-nya. Masih seperti sama dengan video sebelumnya, yaitu masih mengacu pada lecture dari Pak Syauqi. Ini untuk security di framework Y. Ini untuk membuat aplikasi itu di Y menyediakan beberapa fitur keamanan, yaitu authentication, authorization, working with password, cryptography, view security, out client, and best practice. Yang pertama ini authentication. Authentication adalah proses bahwa user yang login adalah memang benar dari dirinya. Lalu authentication biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username, email, dan password. Pada Y2 Advanced Template, secara default telah disertakan proses authentication untuk user login. Sedangkan pada Y2 Basic Template, proses authentication hanya dilakukan menggunakan username dan password yang di hardcode pada model user. Oke, untuk authentication-nya ini kita bisa lihat di tabel user, di model user. Di sini ya, untuk yang bisa login usernya ini yang memiliki status aktif 10. Kalau statusnya 9 tidak bisa login karena tidak aktif. Kalau statusnya 0 maka dihapus atau tidak berlaku lagi. Itu proses authentication. Pada Y2 Advanced Template, proses authentication melibatkan hal penting, yaitu mengatur komponen user pada application configuration. Nah, ini ya, proses authentication ini untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login. Jadi ini kebetulan di praktikum sebelumnya, di video sebelumnya, ini untuk untuk mendapatkan username kita bisa memanggil ini. Sebentar. Di action create ini untuk memanggil function find one untuk mendapatkan ID dari user. Jadi untuk mendapatkan informasi dengan user yang sedang login, ini kita bisa menggunakan script seperti ini ya. Oke, lanjut aja di authentication event. Di authentication event ini ada event before login. Ya, ini akan muncul pada awal proses login ini. Lalu ada event after login. Ini akan event yang akan muncul setelah proses login berhasil. Event before logout, event yang akan muncul pada awal proses. Lalu event after logout ini, event ini akan muncul setelah proses logout berhasil. Ini misalnya Anda ingin melakukan audit atau pengumpulan data statistik untuk mendapatkan setiap user yang login. Jadi ini untuk authentication eventnya ini, jadi kita bisa mendapatkan event after login dan logout ya. Kalau di sini yang di video sebelumnya ini kita sudah saya contohkan untuk event handling
untuk menangkap user IP, user host, path info dari user yang sedang mengakses aplikasi kita. Untuk event handler, lalu ini untuk authorization, merupakan proses untuk memverifikasi apakah seseorang user berhak melakukan sesuatu. Jadi langsung lanjut aja nih di access control filter. Ini access control filter ini seperti contoh yang ada di samping ini, memberikan rules mana ID mana yang bisa mengakses aplikasi ini. Contoh sederhananya seperti itu. Lalu untuk rule based access control, ini untuk mengimplementasikan RBAC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Untuk RBAC ini bisa melakukan pengecekan hak akses, dapat dilakukan di model view maupun controller. Lanjut aja. Ini ya, bekerja dengan password. Jadi semua developer yang baik pasti akan tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Jadi di user ini passwordnya sudah di hash. Jadi kelebihannya menggunakan Y adalah password otomatis di hash oleh Y. Sebentar, ini ya, jadi passwordnya di function validate password ini akan menangkap password, namun di hash dan disimpan di database. Jadi orang tidak bisa membaca atau mengetahui passwordnya itu seperti apa. Di set passwordnya juga bisa dilihat password hash. Ini adalah salah satu fitur dari Y, passwordnya di hash secara otomatis. Untuk kriptografi, yaitu ya sama saja dengan hash ini untuk mengenkripsi dan mendekripsi data-data penting seperti contoh password tadi yang menggunakan hash. Lalu di best practices ini ada basic principle, lalu avoiding SQL injection, yaitu kita tahu bahwa SQL injection ini sangat berbahaya karena bisa melakukan penyerangan melalui form ya biasanya. Lalu ada avoiding cross-site scripting dan lain-lain. Ini ya, saya sudah menjelaskan tadi sebelum-sebelumnya bahwa aplikasi yang kita buat ini telah menerapkan konsep-konsep keamanan. Jadi konsep keamanan yang ada yang sudah saya jelaskan tadi itu sudah ada menjadi salah satu fitur dari framework Y2 ini. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.